Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ja'alana Allah fi zumratil faizina dunyan wa akhiratan bi qudratikal karim wa bi sirril Fatihah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai ingkang kula takzimaken. Wabil khusus pengurus PCNU jajaran Mustasar wonten Kyai Haji Husnal Ali, muga-muga pinaringan sehat. Kala wingi wonten Magetan nggih, sakniki teng mriki. Jajaran Suriah dan Wakil wonten Yai Rafiq, wonten Yai Husairi, ugi Akwan wonten Pak Dr. Toha, orang besar yang menduduki posisi besar, semoga tetap sehat. Wonten Yai Thoyib, Katib Gus Malik, ugi para kiai-kiai lidunipun, mugi-mugi dipun paringi Allah istiqomah dalam membersamai jamaah, amin. Jajaran Wakil Ketua, alhamdulillah lengkap. Pak Saiful Kirom, Bapak Saiful Kirom selaku Ketua Panitia, ada Abah Sururi, ada Pak Dr. Abu, ada Abah saking pundi niki Pak Rodi, ugi sanesipun sekretaris dan yang lain yang beberapa hari berjibaku menyiapkan acara ini. Terima kasih. Forkopinda, Pak Bupati yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan diparingi lancar. Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, demikian juga dari Departemen Agama. Tadi malam jam 11 WA beliau ada acara di Lumajang dan diwakilkan yang lain. Demikian juga dari pengadilan atau yang lain, mudah-mudahan pinaringan sehat semua, amin. Mitra yang tanpa beliaunya tidak akan lahir anak bangsa, yaitu muslimat Bunyai Ghazali. Tanpa muslimat kita tidak punya anak cucu, mudah-mudahan muslimat ini diparingi sehat. Iya. Ketika di depan tadi Pak Dr. Toha ngelirik, kira-kira fatayate sing cocok sopo yo. Demikian juga fatayat ya, dan banom serta lembaga yang hadir di majelis ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita ditakdir dalam suasana khidmah. Kita ditakdir dalam suasana mengawal ilmu, majelis ilmu, karena tidak ada kemuliaan di dunia ini kecuali tanpa ilmu. Dan saat ini kita ditakdir menjadi penerus perjuangan Rasulullah yang dilanjutkan oleh para ulama melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Alhamdulillah. Karena itu bukan sekedar ucapan hamdalah, tapi rasa syukur kita ada di dalam majelis ilmu, penerus ilmu, karena tidak ada kemuliaan kecuali melalui pintu ilmu. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mohon sekretariat menyampaikan slide. Yang pertama, kami akan menyampaikan beberapa perkembangan yang kita lakukan di akhir pengkhidmatan ini. PCNU insya Allah
di tahun ini adalah tahun terakhir dan kita maraton melakukan pendekatan, pendampingan, pemberdayaan sampai tingkat ranting. Monggo Pak Mujib, karena itu bombong ini ketemu ya, mungkin bagi para rois dari masing-masing MWC, ketua Tanfidiyah dan Katib ini karena seringnya kita ketemu bahwa kita menyapa panjenengan dengan berbagai macam cara. Salah satu diantaranya adalah zona, di mana para kiai di PCNU ini kita bagi menjadi 4 zona, dan dengan zona ini akhirnya kita bisa langsung ketemu MWC dan ranting-ranting secabang Gresik ini. Karena itulah mengawali ini saya benar ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kekompakan para kiai dari masing-masing MWC ya, dengan gerak yang cepat Ketua Tanfidiyah dan sekretaris dan digulawentahi oleh para rois, para ruasa dan diikuti oleh para ketua lembaga serta banom. Alhamdulillah kata PWNU Jawa Timur Gresik termasuk kategori PCNU yang kondusif. Matur suwun. Jadi kami mendapatkan bisikan bukan bermaksud membandingkan dengan yang lain. Salah satu indikatornya alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan semua pihak, baik di tingkat PC, MWC maupun ranting. Jadi PW melihat salah satu indikatornya bahwa PCNU Gresik selesai dengan pemegang kebijakan di Gresik. PCNU Gresik selesai dengan partai politik yang ada di Gresik. PCNU Gresik selesai dengan organisasi sosial kemasyarakatan di Gresik ini. Karena itu kami menyadari ini tidak mungkin terjadi kecuali karena kerjasama yang menjadi pondasi dalam berjamiah ini. Pertama, yang kedua, ya, dengan pondasi kerjasama ini, ya, sehingga kami di PCNU menjadi mudah ketika kita terapkan sistem zonasi, di mana wilayah selatan dipandegani oleh Bapak Dr. Haji Sururi Magister Manajemen, wilayah tengah ini Abah Dr. Andes Saib Haji Saiful Kirom, kemudian wilayah kota Bapak Dr. Andes Bapak Dr. Jazuli, wilayah utara Pak Dr. Abu, beserta para kiai baik dari unsur Suriah maupun Tanfidiyah, membersamai MWC sampai tingkat ranting. Artinya PCNU tidak hanya duduk di kantor, tapi PCNU benar-benar menyapa, membersamai umat beserta wakilnya, yaitu Majelis Wakil Cabang, menyapa ranting di Gresik. Salah satu yang telah kita lakukan di beberapa bulan yang lalu, kami laporkan pada para kiai, ya, karena mungkin ada yang belum mengikuti, bahwa kita telah melakukan akreditasi ranting. Pak Muzaki, Pak Zaki, slide-nya segera ditayangkan. Kok belum masuk? Mboten napa-napa, kula ya wis hafal ya, karena kebijakan kan. Jadi akreditasi ranting bukan sekedar akreditasi ranting kita datang, tapi karena era digitalisasi ini,
ya kita lakukan berbagai macam pertemuan, kita lakukan beberapa rapat termasuk Zoom mendamping MBC sampai ke tingkat ranting. Jika dulu ngapunten Yai Rofik dan para kiai kita ditanya bagaimana kegiatan di ranting tersebut, kita bisa menjawab secara verbal. Buktinya apa? Kita tidak tahu. Tapi karena sekarang di era digital, semuanya ini bisa dilaporkan dengan sistem Sinu itu sendiri. Jadi ketika Sinu ini kita gulirkan dan informasi ini kami sampaikan ke Jawa Timur, beberapa PC yang lain mencoba untuk mengadopsi. Kita sudah punya data, PCNO kita punya data, Kabupaten Pak, nggih, Pak Ali Mujib, datanya kok belum? Ya, nggih. Jadi Sinu kita dengan Sinu ini kita bisa merekam semua ranting di masing-masing MBC. Dan ini menjadi database untuk pemegang kebijakan, baik saat sekarang kami menjadi PC beserta teman yang lain dalam periode ini, ataupun generasi-generasi berikutnya. Karena kita punya data konkret. Siapa ranting-ranting di masing-masing MBC yang masuk kategori A, B maupun C. Dengan penuh maaf, karena 2 hari kemarin ya kita maraton melakukan pertemuan dengan MBC di 4 zona ini. Kita berharap kepada masing-masing MBC bersabar. Saya sampaikan, saya berharap masing-masing MBC bersabar membersamai ranting yang sampai hari ini belum selesai menyerahkan data rantingnya. Mengapa ini kami sampaikan? Saya khawatir nanti wis ranting kayak gini kita tinggal. Kemudian kita tidak sabar. Di kesempatan yang mulia ini kami sampaikan, jangankan kita yang manusia biasa, Nabi aja ketika tidak sabar menghadapi yang dihadapi, ya akhirnya dimakan ikan, yaitu Nabi Yunus. Karena tidak sabar melihat ranting yang kadang-kadang kita sudah mendekati, kita sudah melakukan pendampingan, kita sudah melakukan komunikasi, belum respon. Ya, ini kami berharap masing-masing MBC tetap bersabar membersamai, karena tugas kita menjadi pengurus struktural adalah benar-benar membersamai mereka, beliau-beliau. Tanpa ranting tidak ada artinya MBC. Tanpa ranting PC pun juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena rantinglah ujung tombak yang berhadapan dengan kemaslahatan umat. Jika ranting ini tidak kita dampingi, kita bisa bayangkan bagaimana marwahnya para kiai. Karena itu di kesempatan ini kita ingat bahwa kita berharap dengan musker ini kita jaga marwah para kiai. Salah satu indikatornya adalah ilmu yang ada pada para kiai harus nyampe ke tingkat ranting. Mengapa kita harus fokus ke sana? Karena PBNU didirikan ini, kemarin saya sampaikan di beberapa tempat, NU didirikan ini untuk mengikuti, menyelesaikan ya problem-problem yang pertama, problem global. Yang kedua, problem nasional. Dan yang ketiga adalah lokal. Kita semua paham problem yang terjadi di Timur Tengah pada saat itu, gimana makam Rasulullah yang akan dipindahkan, NU tampil ya menjadi solusi, dan ulama dunia internasional angkat topi dengan keberanian NU. Yang kedua, belum merdeka
belum merdeka, Mbah Hasyim sudah menggelorakan Subhanul Waton. Ini ngapunten Pak Polisi, negara belum ada, berarti polisi belum ada. Ngapunten Pak Koramil, negara belum ada, berarti Pak dan Ramil belum ada. Tapi NU sudah menggelorakan menjaga NKRI. Keterpanggilan NU terhadap persoalan nasional ini adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Itulah bagaimana kita menjaga kemaslahatan umat dan bangsa. Yang ketiga adalah persoalan lokal. Kita ada yang di Gresik, yang ada di berbagai macam MPC. Kita ikuti perkembangannya. Kami perlu menyampaikan ini, ngapunten mohon maaf para kiai, PBNU punya tugas yang tidak ringan. Bagaimana mengikuti persoalan global, sehingga di generasi, di pengurusan manapun PBNU harus ada di kancah internasional. Bukan berarti PBNU ini tidak menyapa PW, PC dan ranting, bukan. Tapi memang itu tugasnya PBNU. Dan perlu diketahui para kiai, para masyaikh, para pakar yang ada di PBNU, di sana banyak sekali. Kita bisa bayangkan satu keluarga bisa berbeda. Satu ranting bisa berbeda, satu MBC bisa berbeda. Bayangkan dengan para ulama, para kiai, para pakar di PBNU, pasti akan terjadi perbedaan. Dari perbedaan itulah menimbulkan kadang-kadang hal gesekan. Dulu belum ada ini, sehingga perbedaan ini tidak sampai terdengar pada kita. Tapi dengan adanya era digital ini, apa yang terjadi di PBNU nyampe pada kita. Dan ngapunten, kadang kita lupa bahwa NU itu punya kaidah al-muhafadzatu alal qadimis sholeh. Ini kadang kita lupa bahwa tradisi NU ini harus menjaga sesuatu prinsip yang dulu yang baik. Walaupun sekarang era digital, era profesionalisme, era modern, tidak boleh kita ninggalkan prinsip-prinsip agama. Salah satu contoh, ngapunten para kiai, adanya ini kita akhirnya mudah mengomentari berbagai macam problem yang ada, yang dihadapi oleh para kiai-kiai. Ini saya tidak pro sana pro sini, tapi kita harus paham bahwa NU didirikan ini sebagai juru damai. NU mengembangkan prinsip bukan tatarruf, tapi tawasud, tawazun dan tasamuh. Apapun yang terjadi di PBNU, kami berharap pengurus struktural menjaga kondisi agar tetap utuh, tenang. Karena ini ciri NU. Perkara di luar sana rame karena memang belum paham prinsip NU. Prinsip NU adalah menjaga akidah, syariah dan tasawuf ini. Salah satu contoh sederhana aja, Rasulullah bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ngomong sing api-api atau nggak bisa diam. Tapi dengan adanya HP ini, kita mudah nge-share sesuatu yang berbau fitnah yang kita belum tahu, di-share sana sini, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak jelas. Saya kadang-kadang, ya Allah, Allah itu ghafiruz dzunub, Allah itu maha pengampun. Dengan penghikmatan para kiai apapun kekurangannya, Allah sudah mengampuni dosanya. Tapi kita menambah dosa karena nyebar fitnah sana sini. Ini perlu kami sampaikan. Karena alhamdulillah Gresik kondusif. Ada di beberapa wilayah ini yang tidak mampu mengendalikan dengan suasana pada saat ini. Nah, jadi sekali lagi para kiai yang ada di PBNU, karena tugas global ini ada berbagai macam problem, entah itu persoalan digitalisasi, persoalan tambang, persoalan apa. Ternyata ketika kita ngomentari pun juga tidak menyelesaikan masalah. Problem itu akan selesai jika
pada musyawarah kombes atau munas alim ulama atau ketika muktamar. Jadi kita komentar di HP itu tidak menyelesaikan masalah. Bukankah Rasulullah bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Salah satu di antara bagusnya Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Seolah-olah ser-seran yang selama ini dari sana sini langsung wah ini bermanfaat kita kirim ke sana. Padahal itu menimbulkan tafsir-tafsir yang kurang baik. Ini perlu kami sampaikan di majelis ini. Keharapan apa? Kita punya anak, kita punya kader, kita punya jamaah di tingkat bawah. Berikut, NU dengan proses damainya, NU itu sudah selesai dalam menyikapi keragaman. Saya dibisiki panitia sambil nunggu Pak Bupati katanya gitu. Jadi gitu loh. Makanya Bu, aku yo gak ngetek wis ono naik nih. Bon. Jadi sambil nunggu Pak Bupati, Bon. Jadi NU sudah selesai dengan keragaman. Saya berharap NU dengan berbagai macam perbedaan NU tidak gagap. Ini kami kuatkan. Tidak ada musuh di dalam NU. Yang ada adalah saudara. Mengapa? Kiai Ahmad Siddiq sudah menyampaikan dan sudah mutabar di karangan para kiai, para santri dengan konsep trilogi ukhuwah itu sendiri. Bahwa kita harus merajut saudara-saudara kita sesama muslim. Kalau toh bukan seagama dengan kita, sama-sama warga negara Indonesia, ukhuwah watoniyah. Kalau toh bukan warga negara Indonesia di luar Indonesia karena kepentingan tertentu sama-sama manusia adalah ukhuwah basyariah. Itulah maka NU pun juga menyumbangkan sumbangan ke berbagai negara ketika ada musibah dan bencana apapun agama, negara dan warna kulitnya. Artinya ngapunten para kiai ini pumbung kempal terutama jajaran ruasa, bukan berarti kami harus mendiktir para suasa. Ketika situasi kayak gini kita harus kompak bentengi umat. Tidak ada permusuhan di dalam NU. Perbedaan itu oke. Ya, tapi apapun perbedaannya kita harus jaga silaturahim. Itulah di Departemen Agama ini ada divisi yang terus memberikan pelatihan yang dikomandani oleh Bapak Dr. Toha ya, yang memberikan pelatihan bagaimana moderasi beragama, bagaimana menyikapi keragaman, bagaimana menyikapi perbedaan. Jadi ini penting sehingga loh, ketika ini jangan gagap. Okelah anak-anak kita, adik-adik kita, mungkin di IPNU, bahkan mungkin ada di Ansor, mungkin saking senenge punya HP baru, dapat informasi kemudian didawak-dawakno. Ini artinya ketika Bapak ada dalam wilayah ini, Japri, ayo ngopi, ayo silaturahim kita terangkan. Karena apa? Ini wilayah kita. Kalau kita diam, ya kita kena bahwa Mbah Hasim mengajak kita, beliau mengutip dalam satu ayat di Muqaddimah Qur'an Asasi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita diajak ke jalan Tuhan dengan hikmah. Gimana? Kalau dulu ngapunten para kiai, warung kopi itu kan aib. Kiai kok nang warung kopi gitu. Tapi sekarang ini di Bunga, MBC Bunga justru untuk melakukan edukasi dengan kopdar ya jadi belajar di warung kopi saat ini sudah tidak bisa dihindari. MBC Menganti punya warung kopi bintang 9. Nah ini loh, monggo MBC Damian juga mencoba membuat warung kopi karena anak-anak kita kalau tidak kita fasilitasi tek keleler tambah gak karu-karuan. Jadi sekali lagi mumpung ketemu, ayo kita kuatkan bahwa damai adalah impian, tujuan dan sekaligus kita eksekusi bersama-sama. Sampun nggih? Baik. Ya.
Oke, baik. Tadi sudah terjelaskan. Kami ke slide lagi sambil nunggu slide. Jadi yang pertama para kiai, alhamdulillah, jadi dengan kekompakan pengurus PCNU baik dari Suriah, Tanfidiyah yang kita bagi di pendampingan zona dan benar-benar berjalan. Jadi kadang Gus Alauddin yang ada di Bunga karena wilayah Cermi harus datang ke Cermi. Ya, Yai Nuruddin yang wilayahnya di Indrio karena beliau wilayahnya Cermi harus datang ke ke mana ini ke Benjeng, harus datang ke Benjeng. Karena itu kumpul kami ingin menyampaikan laporan perkembangan PCNU Gresik. Monggo dilanjut ya. Jadi yang pertama adalah terkait zonasi. Nah, terkait ini. Bapak Ibu, kita punya sekian kader. Kita punya sekian kader yang telah terverifikasi, yang telah mengikuti proses kaderisasi PDPKP, dan dari data itu terima kasih kader terbanyak ini dicapai oleh MWC Panjang. Tepuk tangan MWC Panjang. Aku gak ketok ini loh, tapi aku hafal. Tidak kelihatan saya di situ. Tidak apa-apa, karena saya sudah membaca. Yang kedua adalah MWC Ujung Pangkal. Oh, tepuk tangan. Oke. Ini perlu kami sampaikan, terutama kiai-kiai sepuh. Dulu tidak ada ini. Ya, dulu para kiai mondok dengan sekian lama berjuang di tengah masyarakat. Tapi saat ini tidak semua punya kesempatan, kemauan belajar di pondok pesantren. Satu sisi ya, Islam tidak boleh berhenti, Ahlussunnah wal Jamaah harus tetap berjalan. Alhamdulillah PBNU dengan proses kaderisasinya, dan kita punya ini. Ini mohon kita tidak boleh bangga dengan jumlah kader ini. Saya mohon para kiai di tingkat MBC melakukan silaturahim, melakukan verifikasi, bila perlu dipanggil. Ya, dipanggil dalam suasana ngopi bareng, mangan bareng, ya. Apa benar syahadah PDPKPNU sudah sesuai komitmennya dengan realitasnya? Dan ini perlu kita dorong terus. Kita tidak boleh bangga Panceng kadernya sekian, mungkin Cermi kalah dengan Panceng. Ya, ke Cermi jangan minder. Tapi kita punya tugas bagaimana tindak lanjutnya dari kader-kader itu. Walaupun juga tidak mudah. Hari-hari ini Bapak mulai Juni kemarin benar-benar padat. Jadi kadang satu hari ya, kayak kemarin 2 hari kita menyapa di berbagai zona utara, tengah, selatan. Bersamaan itu juga minggu kemarin kita melakukan PDPKPNU di Bunga. Hari ini PDPK di MBC Menganti yang ditetapkan di Al-Azhar. Belum hari ini juga kita melakukan musker, numpuk-numpuk. Karena itu tadi saya berasakan bersyukur kebersamaan ini benar-benar terjadi. Andaikan ini diserahkan di pundak kami sendiri, kami tidak mampu. Itulah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kekompakan panitia yang tidak tidur ya, dan ini adalah proses yang sangat menyenangkan dalam proses penghematan. Lanjut, monggo Mas Zaki lanjut. Baik ya, dari data tersebut, wilayah tersebut kami juga tidak mampu menyapa sendiri, kita bagi dengan pendampingan zona, dan kita juga punya program yang kedua, pengelolaan aset. Alhamdulillah kita bentuk tim ya, pengelolaan aset, mendata aset PCNU dan bagaimana pemanfaatannya. Berikutnya ini kita serahkan ke badan pengelolaan aset ini. Kemudian yang berikutnya ya, ini digitalisasi. Ngapunten, beberapa minggu yang lalu ya, kita benar-benar bisa bantu memberikan kemudahan kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang baru lulus aliyah. Kadang jam 1 malam saya buka ada WA, mohon ditandatangani rekomendasi, ini anak kita diterima. Dan ngapunten,
datang ke rumah atau melalui WA, ngapunten nggih, putra kula niki sampun sampun tetrami, bukan sekedar diterima tetapi mendapatkan beasiswa. Ini tanpa digitalisasi kita tidak mampu. Bagaimana Mas Zaki harus kirim surat ke sekretaris ke kami dengan sekian, kemarin hampir 100 lebih. Tapi dengan digitalisasi ini adalah keniscayaan. Namun ngapunten para kiai, bagi kiai yang sepuh, iki digitalisasi itu panganan opo. Mau tidak mau ini adalah tuntutan. Itulah maka PBNU mengembangkan ini sampai ke tingkat MBC. Ya, walaupun saat ini di sana ada gonjang-ganjing terkait digitalisasi, itu urusan beliau. Tapi kami yang di bawah benar-benar mendapatkan manfaat begitu cepatnya layanan ketika kita menerapkan sistem Digdaya. Dengan klik kita bisa melihat mana MPC yang kategori A, B, C, mana ranting yang memiliki kategori A, B, C, ini kita bisa dapatkan. Mudah-mudahan artinya jika HP ini digunakan dengan pendekatan yang bermanfaat, kita akan mendapatkan manfaat. Tapi jika digunakan hoak-hoak tadi, maka ini akan berbahaya. Lanjut Pak Zaki. Oke, baik. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Alhamdulillah ya. Tidak mudah ini kita sampai melibatkan IPNU, IPPNU, ya, kita melibatkan Ansor, kita melibatkan Fatayat dalam rangka melakukan verifikasi ke tingkat ranting. Kami perlu laporkan pada para kiai, para ruasa bahwa kami punya data dan jenengan bisa telepon ke sekretaris atau wakil sekretaris, mana datanya. Jadi kalau dulu mungkin zaman dulu belum ada ini masih hanya diceritakan aja. Tapi sekarang kita by data, kita punya dokumen, kita punya data, dan ini bisa kita jadikan dasar kebijakan kita. Kalau toh memang belum detail, contoh misalkan ya kita belum punya, ngapunten nih Pak Dr. Toha, kita belum punya data di masing-masing ranting. Padahal ini harus kita lakukan. Ini kaitannya lazis. Berapa janda yang ada di berbagai ranting ini? Ya, karena itu penting untuk disapa. Kok ya Rofik noleh kulo Nah, ini kelihatannya sepele ini. Ini wilayah lazis ya ngapunten. Jadi alhamdulillah ini sudah clear, dan harapan kami setelah kita ketemu di beberapa MBC kemarin, ada ngapunten ini Pak Kiai kita laporkan ada beberapa MBC yang kesulitan, beberapa desa ini yang NU belum bisa masuk, tapi sangat beralasan. Ini hanya 1-2 ya, di Kebomas ada 1, kemudian di mana Dukun atau Panceng ini ada 2 karena sesuatu yang sambut. Oke, mari langsung ya. Lanjut cepat-cepat. Oke, ini data tadi ya, terekam di sini ya. PDP KPNU tadi terekam ada di sini. Kami generasi Yainan, mulai dari generasi Yainan itu ada di Yainan itu sampai tahun 2000 berapa itu 2022. Kemudian berikutnya kami lanjutkan matur suwun Yainan yang meletakkan pondasi kaderisasi pada saat itu dengan nama PKPNU. Kemudian di kami istilahnya kita sebut PD PKPNU. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan, jika tidak ada uzur, kita akan menyelenggarakan PMKNU pada tanggal 22 sampai tanggal 28 Juli. Semoga ada kemudahan. Oke. Matur suwun dilanjut. Lanjut, oke. Ini alhamdulillah terima kasih LKKNU ya, tim kesehatan yang membersamai di masing-masing MBC. Kita punya sekian ya, kita punya sekian mabarot ya, klinik dan juga rumah sakit. Mudah-mudahan para pengelola rumah sakit, kemarin itu Yai Soleh, Yai Toyib cerita bahwa dukun yang punya uangnya banyak saja
ternyata kliniknya masih butuh disupport dananya, apalagi menganti Dandrio Rejo. Tepuk tangan untuk Beringin Anom yang sudah luar biasa. Oke, dilanjut. Oke, lanjut. Oke, kita melakukan gerakan kemandirian melalui Lazisno, dan kami apresiasi, terima kasih pada Ketua Lazisno, di mana sampai hari ini kita mampu mengumpulkan dana kurang lebih 2 miliar lebih, di samping dana-dana yang lain yang kita gunakan untuk proses pembangunan rumah sakit yang ada di Cermi ini. Lanjut, nah, tinggal dikit. Oke, ini adalah layanan pendidikan. Perlu kami sampaikan pada masing-masing MBC, kemarin ini ada miss, ya, jenengan memahami yang dimaksud dengan lembaga NU itu lembaga yang bunyinya namanya NU. Tidak harus itu, tapi lembaga yang afiliasinya ke Jamiah Nahdlatul Ulama. Contoh, kemarin ada satu MBC itu yang menyebutkan hanya satu sekolahan, sehingga datanya hanya sedikit, padahal di situ ada sekian sekolahan. Nah, ini monggo, itu tadi malam kita diskusi di grup sekretaris. Setelah ini kita akan melakukan Zoom. Jadi ngapunten pengurus MBC, kita akan melakukan Zoom untuk menyempurnakan data yang jenengan kirim di grup di profiling kemarin. Lanjut. Oke, ini wakaf, alhamdulillah, termasuk suhun pada Pak Mustaha yang telah melakukan percepatan dan bidang wakaf, walaupun kita tidak menjadi nomor pertama Jawa Timur, tapi kita melakukan lompatan-lompatan. Sudah sekian yang perlu kita beresi. Semoga para kiai yang ada di jajaran MBC terus melakukan edukasi ke ranting-ranting agar jangan sampai aset-aset warga NU ini terlepas ke yang lain. Lanjut. Oke, ini alhamdulillah ya, beberapa bulan yang lalu ya kita ada satu terobosan, bahwa salah satu terobosan adalah kita melaksanakan pelatihan anak-anak kita, ya, kita bekali keterampilan, baik ini terkait dengan AC, terkait dengan marketing, cleaning service maupun multimedia. Ini di bawah LKKNU, ya, yang dikomandani Mas siapa? Duduk Mas Hizam nih. Dan ini luar biasa, banyak pesertanya. Setelah selesai, sekarang pesertanya sudah langsung kerja di berbagai macam instansi. Lanjut. Oke, terima kasih para kiai. Sekali lagi, semua ini tidak mungkin kami capai kecuali dengan pondasi kebersamaan. Semoga kebersamaan yang kita bangun dibarengi keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, jamiah kita, dan semoga Jamiah Nahdlatul Ulama di Gresik ini berjalan dengan istiqomah bijai habibika wa nabika wa rasulikal karim wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.